balik lagi di Arcanum dengan saya, Harlequin, si nomor 2. Number 0, the fool himself. Number 15, The Myth. Kali ini tema kita adalah ngebahas koleksi KWS atau request dan third artist itu layak atau enggak. Sebelum itu mungkin pendapat dari Ruful itu sendiri gimana? Nih, dari gue dulu nih. Oke. Oh ya, sebelum dimulai, ini disclaimer bahwa ini pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi. Jadi pendapat kalian itu seperti apa dan ini menurut kami. Jadi belum tentu kita juga benar. Kalian bisa tulis di komen ya kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, silakan aja ditulis di komen kok. Jadi pertanyaannya tadi itu apakah koleksi untuk figur-figur KWS atau bootleg itu oke atau tidak? Ya. Kalau gua ngelihat secara moral itu tidak nggak boleh gitu ya. Soalnya kan kalau ya namanya company, dia bikin sesuatu, habis itu di KW-in, kita beli yang KW, nah si company awal ini kan nggak dapat apa-apa gitu kan. Iya. Nah, secara moral begitu. Tapi ya kalau katanya cuman pengen icip-icip gitu kan, kayak apa sih gitu kan, pengen punya gitu kan, ya kenapa enggak gitu. Boleh untuk icip-icip, tapi untuk keberlanjutan kayaknya kurang etis. Itu dari segi moral. Tapi kalau lagi dari segi shelf gitu kan, ya kalau katanya itu bagus ya kenapa enggak? It's your toy gitu kan, itu uang kalian yang kalian keluarkan untuk barang yang kalian inginkan. Kalian beli yang akhirnya akan tinggal di meja kalian. Kalau kalian bisa menerima itu dengan segala kelebihan dan kecacatannya, ya kenapa enggak gitu kan. Walaupun ya jujur, kalau gue pribadi sendiri juga gue sempet ngoleksi yang namanya Nendoroid KW. Nah, gitu ngeliat yang ori ya beda rasanya. Pasti beda lah. Beda sih. Makanya awal punya 1, 2, 3 gitu kan. Oh kayaknya nggak jauh beda nih sama yang ori gitu kan. Tapi gitu katanya nyentuh satu yang ori gitu kan. Waktu itu kalau yang ori pertama itu Figma. Awal juga Figma KW 2, 3, asik-asik aja nih gitu, ada yang ori 1. Feelnya beda ya? Kok beda gitu kan. Pasti feel bedanya itu gimana? Bedanya itu banyak, itu dari bahannya, presentasinya juga. Ditambah lagi kalau Figma itu kan kita mainnya movable figure kan ya. Iya. Nah, di sendinya itu kadang kalau yang KW itu ada yang pecah, ada yang nyangkut. Nah, jadi harus diakalin lagi. Kalau Figma yang ori kan ya udah lu buka, lu mainin, udah bisa lu pose-pose semau lu, habis itu ya no problem gitu kan, no komplikasi. Mukanya juga bagus sesuai dengan presentasinya. Kalau yang KW pasti ada yang mencong-mencongnya. Bahannya juga lebih solid dong. Warna juga lebih vivid dong. Iya. Kalau katanya udah biasa KW ke ori pasti beda. Kan jauh rasanya ya. Jauh rasanya. Kalau lu sendiri gimana? Kalau dari gua sih ya, menurut pendapat gua KW boleh bro. KW boleh. Cuman ya balik lagi kepada lu. Kalau misalnya lu udah nyobain, udah ngerasain nih mainan yang memang ori, dasarnya udah ori, memang agak lebih mahal mungkin. Tapi itu bahannya akan beda banget bro. Dari mulai keringkiannya, apa yang harus lu perhatiin, kayak ada nutmark masih kelihatan di situ, harus dirapihin lagi. Itu akan beda banget rasanya. Tambah lagi, itu biasa kayak kakinya, contoh kakinya sculptingnya nggak persis kayak gitu. Dan bahannya tuh beda banget plastiknya. Misalnya ini pakai polikarbonat, sedangkan yang biasa tuh pakai plastik biasa, yang gue nggak tahu jenis plastiknya apa. Plastik 1000-an. Bisa mungkin. Itu yang bikin kita jadi rancu. Kayak misalnya ada gue pernah lihat dulu itu ada namanya mainan Black Rock Shooter Figma, itu yang versi bis. Harga aslinya itu cukup mahal, 1,2 juta waktu zaman itu ya. Cuman gue lihat di toko itu ada yang cuma 300.000. Orang yang suka sama dan fans sama itunya kan pada, 300.000 doang nih, jauh lebih bagus dong. Jauh lebih murah. Dan gue pengen nyoba beli nih. Cuman ketika lu beli itu dan ketika gue beli itu waktu itu beda banget, ringkih banget bahannya. Dan gue waktu itu udah pernah punya Figma sendiri 1 biji. Gue beli yang Black Rock Shooter, itu beda banget rasanya, jauh banget. Tapi jadi, kan kalau itu kan lu mau compare beda. Yang satu Dark Magician, yang satu lagi Black Rock Shooter. Iya, tapi kan dua-duanya punya kulit bro soalnya. Jadi kulitnya ini gua ambil ya. Jadi di sini kalau ada kulit nih bro, ini kulitnya beda banget rasanya. Sama yang punyanya Black Rock Shooter. Kita ngomongin tadi KW ya. Iya.
Kalau KW itu kan berarti remoldnya sama dong, recast lah ya, dengan bahan yang beda, yang jauh turun ke bawah. Ada juga knock off, yang dimana dia itu modelnya sama tapi di upsize. Contoh transformer, kayak ada Grimlock yang ukurannya itu cuma Voyager yang cuma segini, di upsize jadi leader class, jadi gede. Itu tergantung company-nya yang knock off-nya. Kalau dia memang bagus bahannya dan worth it untuk dibeli, ya kenapa enggak? Cuman balik lagi ke kalian. Apakah moral kalian, aduh gue mau beli ini karena bagus, bahannya bagus, tapi KW, knock off, tapi bagus, jauh lebih bagus daripada punya Hasbro. Nah, itu menarik tuh. Kan biasa kadang-kadang ada yang dimana perusahaan third parties itu yang ngebuat lebih bagus dari perusahaan orinya. Salah satu contohnya itu banyak yang saya dengar tuh yang si salah satunya Lion Transformer loh, ya kan. Nah itu kalau menurut kalian gimana? Tergantung selera lagi sih. Ya. Kalau saya sih ngeliatnya kalau dia lebih bagus kenapa harus bayar lebih untuk yang ini? Berarti si original ini nggak bersaing dong sama yang bukan nggak bersaing ya, dia nggak mencoba untuk lebih menandingi si third party ini. Sedangkan third party ini kan cuma modal istilahnya apa ya, Optimus Prime jadi Star Leader gitu kan, cuman di reward dikit dari moldingnya si Hasbro, habis itu dia jadi lebih bagus. Kadang juga yang katanya ada barang plastik dijadiin diecast metal gitu kan, dengan harga yang lebih rendah. Palingan perbedaannya cuma ya kualitas plastik. Ini ya gimana ya, soalnya si Hasbro sendiri juga dilihat kompetitornya, nih kompetitornya udah begini nih, engineeringnya lebih mantap nih, kok gue enggak sih gitu loh, kenapa ngeluarin yang begitu-gitu aja gitu loh. Jadi ya kalau katanya si third party lebih bagus ya kenapa enggak gitu loh, jadi ya sah-sah aja. Kalau lu sendiri gimana? Nah, mungkin mirip-mirip kali ya, mirip-mirip kayak The Full ya. Kalau dari gue itu third parties atau knock off ya, itu worth it bagi gue, worth it untuk dibeli. Karena gak kemungkinan besar untuk original lainnya, mungkin Hasbro atau mungkin Bandai, itu tidak mengeluarkan versi yang kita mau. Contoh, Bandai eksklusif, contoh aja nih ya, Bandai eksklusif yang warnanya biru. Kita harus pre-order dari Jepang, yang dimana mungkin ada merek Daban, itu sudah mengeluarkan versi yang sama, tapi diperjualbelikan secara massal gitu loh. Nggak premium, yang dimana kita harus PO. Ya mungkin ada minor detailnya kayak kita harus dilem lah, karena memang plastiknya agak beda lah gitu ya. Nggak cocok gitu satu sama lainnya. Gitu. Masih mending gitu. Kalau untuk yang Hasbro lagi, contohnya kayak sebelum ada Studio Series ya. Kalau kalian ingat, itu ada Megatron yang berubah jadi pesawat. Iya. Dan warnanya tuh biru. Iya. Warnanya biru. Sedangkan yang kita tonton di film itu warnanya silver. Kita mau yang warna silver itu gitu loh. Dan ini kenapa biru? Udah gitu moldnya aneh banget. Kalau dari gua ya. Oke, berarti cukup menarik nih ya pembahasan kita nih, apalagi yang mainan KWS atau third party, knock off. Nah itu memang alurnya dulu. Dan tapi pasti adalah di mana masanya untuk yang pemula pasti nyicip yang mungkin normal lah ya. Itu normal lah. Nyobain KWS. Tapi ketika sudah menikmati KWS atau third parties atau bootleg segala macam, ketika bertemu dengan yang original pasti punya rasa yang berbeda. Itu pun saya alami, jujur itu pun saya alami. Dimana ketika saya kecil cuma bisa ngeliat action figure yang udah yang bisa kita beli doang, yang di mall-mall pinggir-pinggiran gitu. Oh yang ini bro, yang di kuburan ada yang jualan tuh. Stand Naruto gitu kan. Iya benar. Nah nanti ketika ketemu dengan yang aslinya itu bapak itu beda banget sih. Ya Besto sama KFC juga beda. Iya. Sama-sama enak tapi beda. Menarik pembahasannya. Nah kalau kalian sendiri punya pendapat dan masukan sendiri bisa tulis komen di bawah. Tapi ingat ini hanya dari sudut pandang kita doang. Belum tentu kita benar banget. Belum tentu kita juga salah banget. Kita di sini hanya diskusi, saling tukar pikiran dan cerita. Oke, mungkin cukup sekian. Kita bisa ketemu di next pembahasan berikutnya. Adios.